Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Lukun di channel Momon Pajak. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar mengenai bagaimana mengajukan permintaan NSFP, yaitu nomor seri faktur pajak. Jadi, bagi wajib pajak yang sudah berstatus pengusaha kena pajak, kemudian dia ingin membuat faktur pajak, nah terlebih dahulu dia harus mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak. Jadi nomor seri ini wajib diajukan terlebih dahulu sebelum wajib pajak mengajukan permohonan, sebelum mengajukan pembuatan faktur pajak. Baik, langsung saja ya, kita akan lihat bagaimana pengajuan atau permintaan nomor seri faktur pajak itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, permintaan faktur pajak ini ada dua cara, bisa dilakukan secara tertulis atau nanti bisa diajukan secara online atau langsung dari web faktur atau web e-faktur atau web Innova. Nah, baik, pada pertama kali kita akan coba bagaimana mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak secara tertulis ya. Syarat-syaratnya apa saja. Jadi yang harus disiapkan bahwasanya ketika wajib pajak mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak secara tertulis, menyampaikan surat permohonan ya, nanti akan kita lihat bagaimana surat permohonannya, kemudian juga melampirkan fotokopi NPWP atau SKT badannya, kemudian fotokopi KTP atau NPWP pengurus, kemudian yang perlu dipastikan bahwasanya wajib pajak telah melaporkan SPT masa PPN 3 bulan terakhir yang menjadi kewajibannya. Jadi kalau misalnya dia ingin minta faktur pajaknya sekarang ya, misalnya di bulan Agustus, ya artinya kewajiban untuk masa pajak 3 bulan terakhir yang sudah wajib dilakukan yaitu bulan April, Mei, Juni. Kenapa Juli ya? Karena Juli kan belum habis tuh untuk waktu masa pelaporannya. Jadi dia wajib melaporkan untuk masa 3 bulan terakhir untuk masa April, Mei, dan Juni. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya diwakilkan, kalau dalam hal dikuasakan, ya dilampirkan dengan surat kuasa bermiterai dan dilengkapi dengan KTP dan NPWP yang memberi kuasa dan memberi kuasa dan yang dikuasakan. Dan disampaikan langsung ke KPP terdaftar. Nah, ini untuk dilakukan secara tertulis ya. Artinya wajib pajak datang sendiri, minta nomor seri faktur. Nah, contoh pengisiannya, tata cara pengisiannya ini kita bisa lihat ya. Contoh formatnya seperti ini. Ada pengisian nomor lampiran, kemudian diberikan pada kepala KTP, ada penanda tangannya dari pengusaha kena pajaknya siapa, kemudian nomor pernya apa, masa pajak terakhir yang diajukan atau yang dilaporkan itu tadi ya misalnya tadi April, Mei, Juni, jumlah faktur pajak yang dibuat di masa pajak terakhir itu berapa? Ini ditulis di sini. Nah, ini format bakunya ya. Nanti juga Bapak Ibu bisa mendownload di deskripsi, sudah ada dalam bentuk Word ya, sehingga menggunakan Bapak Ibu untuk mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak secara online ya, secara tertulis ini. Nah, yang kedua, ini yang paling simpel. Jadi yang paling simpel ini mungkin Bapak Ibu bisa mengajukan secara online. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, agak dibesarkan sedikit ya. Nah, ini permintaan nomor seri faktur pajak secara online. Jadi, wajib pajak tidak perlu datang ke KPP. Wajib pajak bisa langsung melakukan permintaan nomor seri faktur pajak ini secara online dari mana? Dari web e-fakturnya masing-masing. Syaratnya apa? Syaratnya yang pasti dia sertifikat elektroniknya masih aktif sehingga tidak kadaluarsa ya. Eh, Sertifikat elektronik kan 2 tahun ya, berlakunya 2 tahun. Jadi kalau misalnya tidak bisa masuk atau tidak bisa akses nanti di faktur ini ya kemungkinan sertifikat elektroniknya itu sudah daluarsa atau sudah expired sehingga harus diajukan baru sebagaimana mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Nah, kalau misalnya sudah oke, masih aktif, yang kedua tadi syaratnya sama, sudah melaporkan SPT masa di PPN 3 bulan terakhir. Jadi dua syarat ini secara sistem akan terdetek sendiri ya. Kalau misalnya tidak aktif sertifikat elektroniknya, ya dia tidak akan bisa minta faktur, nomor seri faktur. Kemudian kalau juga dia belum lapor, dia juga akan terdetek di web e-faktur ini, sehingga lebih memudahkan wajib pajak untuk mengajukan permohonan dan mengetahui apakah sudah melaporkan atau belum SPT masanya. Nah, baik. Yang pertama setelah semua tadi di atas sudah lengkap, misalnya sudah aktif, kemudian sudah melaporkan, login ke website Enova ya, atau e-faktur pajak.go.id ya. Jadi klik saja nanti di web browsernya Enova atau e-faktur. Nah, nanti ada tampilan seperti ini.
Kemudian login, dengan login PKP-nya biasanya diminta NPWP dan password Enova atau password e-faktur. Masuk, kemudian kalau sudah berhasil, nanti ada tampilan di depan seperti ini. Nah, untuk permintaan nomor seri faktur itu ada di bagian bawah nih, sini. Permintaan NSFP, permintaan nomor seri faktur pajak. Jadi diklik saja permintaan NSFP itu, kemudian dia akan cross check ke sertifikat elektronik Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah masih aktif, dia akan langsung ke menu seperti ini. Jadi ini tampilan menu untuk mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak tadi. Jadi ada permohonan nomor serinya, nanti akan otomatis muncul NPWP, nama PKP-nya, tanggal PKP, tanggal transfer di PKP, penyampaian SPT-nya secara apa, dan tahun pajak kapan. Kemudian kita isi dengan data permintaan nomor seri faktur pajak yang akan kita minta. Nah, sebelumnya kita isi dulu nama pemohonnya, ya biasanya nama direktur, jabatan pemohon direktur. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah berapa sih jumlah nomor seri faktur pajak yang kita minta. Nah, ini ditentukan oleh wajib pajak sendiri. Berapa faktur pajak atau nomor seri faktur pajak yang diminta oleh wajib pajak. Jadi, dihitung saja kira-kira dalam 1 tahun itu berapa kebutuhan faktur pajaknya. Dia dikali 12 misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya 1 bulan menerbitkan 10, ya berarti nanti diajukan misalnya dalam 1 tahun 120 misalnya seperti itu. Jadi ini sesuai kebutuhan wajib pajak. Jadi dikira-kirakan kebutuhan nomor seri faktur pajak atau akan menerbitkan faktur pajak itu sebanyak berapa. Kemudian dia akan mendeteksi pelaporan yang sudah dilakukan. Jadi kalau misalnya kita belum lapor, dia akan muncul keterangan bahwa belum lapor di SPT masa 3 bulan terakhir. Ya, artinya kita harus lapor dulu. Bagaimana pelaporannya? Yaitu nanti ada di video yang lain mungkin, itu melaporkan di web e-faktur untuk pelaporan SPT masa PPN ini. Nah, misalnya tadi kita isi 100 misalnya ya, tidak akan dihitung ulang. Kemudian nanti di sini kita klik proses ya, proses. Kemudian secara langkah berikutnya dia akan minta memasukkan captcha yang ada tampilan di e-faktur tersebut, kemudian diminta untuk mengisi kembali akun PKP. Kalau sudah bisa berhasil, dia akan langsung memproses untuk menerbitkan nomor seri faktur pajak yang diminta dalam bentuk PDF. Jadi langsung secara otomatis akan keluar nomor seri faktur pajak yang kita minta tersebut dalam bentuk PDF. Bagaimana bentuknya? Ini seperti ini. Di ini Enova untuk tahun pajak kapan. Jadi Enova ini hanya bisa digunakan di tahun pajak tersebut. Jadi wajib pajak mengajukan di 2023 misalnya, ya berarti dia hanya bisa digunakan di 2023 ini. Bagaimana kalau misalnya kurang? Ya artinya kalau kurang ya tinggal minta lagi. Bagaimana kalau lebih? Ya, kalau lebih artinya dikembalikan ya, dikembalikan secara sistem itu dengan melalui apa namanya referensi e-faktur ya, referensi e-faktur tinggal hapus ring di tahun pajak yang lama tersebut, sehingga dia ketika kita minta Enova yang baru, dia akan otomatis langsung mengeluarkan atau mendeteksi nomor baru ketika kita minta nomor seri faktur pajak tersebut. Nah ini contoh ya, contoh nomor seri faktur pajaknya 0022. Ada titik-titik ini biasanya ya nomornya. Jadi sampai dengan dari nomor berapa sampai dengan berapa sejumlah yang kita minta tadi. Oke, oke seperti itu permintaan nomor seri faktur pajak. Langkah selanjutnya ya Bapak Ibu tinggal masukkan nanti di referensi di e-faktur Bapak Ibu sekalian. Gitu secara singkat bagaimana mengajukan permohonan permintaan nomor seri faktur pajak ini, baik secara tertulis langsung datang ke KPP ataupun melalui secara online dengan menggunakan web e-faktur atau web Enova ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, and comment. Dan kalau ada pertanyaan silakan. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya ucapkan terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.